Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah walhamdulillah faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila anqal ma la yanbaghi an yatakallama bihi da'i wa ma yanbaghi. Bab tentang apa saja yang tidak sepatutnya dibicarakan oleh seorang dai atau seorang muallim dan apa saja yang sepatutnya dibicarakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini minal ilmi. Kata Sayyidina Abi Hurairah, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kantong ilmu. Fa amma ahaduhuma, maka adapun salah satu dari keduanya, fa basastuhu, maka aku sebarkan. Wa ammal akharu, adapun kantong yang lainnya, falau basastuhu, kalau aku sebarkan kantong itu isinya, lakuti ahadal bul'um, pasti akan dipotong ya saya punya leher, kata Sayyidina Abu Hurairah. Ya, jadi dari hadis ini nampak jelas bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak ngambil ilmu dari Rasul. Ibarat ilmu, kata beliau, itu kayak barang dikarungin. Ane punya dua karung. Karung yang pertama, kantong yang pertama ane kasih orang. Ane ajarin orang, ane sebarkan ke orang. Adapun kantong yang satunya yang diambil dari Rasul juga, dia simpen. Kenapa disimpan? Kalau ane sampaikan kepada orang, maka akan dipenggal saya punya leher. Hadirin, ini hadis dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi dalam kitab muqaddimah daripada Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengutip nih hadis ini, seolah beliau mengisyaratkan bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu yang boleh disebarkan ame orang dan ilmu yang gak boleh disebarin ke orang. Adapun ilmu yang disebarkan ke orang, maka kita boleh saja membahasnya, ya, jadi kitab. Ya. Adapun ilmu yang nggak dibahas ke orang, maka itu ilmu bukan nggak disebar, dikirim, disebar, tapi dengan cara ya yang nggak sama dengan cara ngajar seperti ini. Ya. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, al ulama warasatul Ambiya. Ulama adalah ahli warisnya para nabi. Coba perhatikan hadirin. Kenapa dalam ilmu balaghah ada yang namanya ilmu bayan, ya. Ada yang namanya tashbih namanya, ya. Jadi orang-orang yang belajar atau orang-orang yang mencari ilmu atau orang yang punya ilmu disebut ulama. Nah, kata Nabi, ulama itu pewaris. Coba kita analogikan, yang namanya waris pakai nyari apa enggak? Hah? Namanya warisan pakai nyari apa enggak? Enggak. Warisan enggak pakai dicari. Ya. Ada orang miskin enggak kerja, tahu-tahu kaya. Kenapa? Bapaknya punya warisan. Berarti kalau seandainya ulama itu ahli waris Nabi, kira-kira nih ulama nyari ilmunya pakai nyari apa enggak? Nyari. Ya. Berarti apa yang diwariskan oleh ulama ini? Ilmu apa? Nah itu ilmu yang nggak pakai dicari. Ya, ada namanya ilmu yang nggak pakai dicari. Namanya ilmu laduni. Ya. Jadi yang disembunyikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu
adalah ilmu laduni yang didapat oleh beliau bukan dengan hasil belajar, bukan, tapi hasil bersuhbah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan hasil duduk bareng ame Nabi, dengan hasil ini sahabat dicintai ame Rasulullah. Ini sirnya hadirin. Kalau kita cinta ame wali udah biasa, orang cinta ame wali biasa. Yang luar biasa kita dicintain ame wali, itu yang luar biasa hadirin. Makanya rada susah ya, kita pengen dicintai ame aulia. Kadang nih ada dua caranya. Yang pertama pinter banget, yang kedua ya, jahil banget gitu hadirin ya. Makanya kalau kita nih ada di antara kita ya, kita ke rumah Habib, kita ke rumah ulama, kadang-kadang ada yang unik. Kita punya temen begajulan banget, malah dia yang disayang ame Habib. Kita yang biasa-biasa aja kagak tuh. Yang begajulan banget disayang sama Habib. Kenapa? Ini ada alasannya. Karena para aulia mewariskan sifat rahmat. Justru para wali lebih sayang ame yang begajulan daripada yang bener. Kalau yang bener mah nggak usah disayangin juga ada bener. Yang begajulan ini yang butuh diapain tuh? Butuh dirangkul, butuh dideketin, butuh disayang. Makanya para aulia dekat ame yang siapa tuh? Yang begajulan. Kayak siapa? Kayak sahabat Nuaiman. Ya. Jelas hadirin. Atau kalau mau bener-bener sekalian, alim-alim sekalian. Ya. Nah itu. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ilmu ada yang didapat dengan cara ngaji, ada yang didapat cara nggak ngaji. Ya. Nah ini yang kita nggak bisa nih. Kita kudu duduk lama sampai ulama, ntar ditransfer sama Allah. Ya. Banyak banget ilmu yang saya dapat bukan lewat ngaji, tapi lewat duduk baca kitab depan guru. Kadang baca kitab di rumah, ame baca kitab depan guru beda. Bedanya kalau baca kitab di rumah nggak bisa nanya, depan guru bisa betul. Bisa nanya. Yang unik kadang-kadang baca kitab depan guru belum nanya udah dijawab. Ini apaan ya? Mananya apa nih? Coba tanya. Ustaz mau nanya dong. Udah kejawab. Belum nanya, belum ngucapin udah apa tuh? Jawab. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini ya dikutip Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin sebagai isyarat bahwasanya ada ilmu yang memang enggak pakai proses belajar. Ya. Bahkan nanti ada lagi yang disebut dengan asror atau rahasia-rahasia. Cuman asror terbagi dua hadirin. Yang pertama asror yang boleh disebarkan. Ini namanya asrorul ilm, rahasia ilmu. Makanya kalau kita mau baca kitab nih kata guru saya, baca dari Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali baca. Imam Ghazali udah ngungkapin rahasia-rahasia tuh yang nggak dibahas sama ulama-ulama sebelumnya. Imam Ghazali bahas. Imam Ghazali wafat, muncul lagi ulama namanya Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Itu yang kita baca kitabnya yang namanya Tanbihul Mughtarin, yang namanya ya Kashful Ghummah, yang namanya kitab Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah, yang namanya kitab Minahus Saniyah. Itu karangan beliau para hadirin. Ini kalau kita udah ngaji lama, udah bertahun-tahun bahkan lebih dari 10 tahun, saya sarankan baca kitab ini. Ya. Kenapa? Baca kitab Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani karena di kitab beliau itu membuka rahasia yang Imam Ghazali belum buka. Jadi kalau kita ngebaca kitab Imam Ghazali udah kebuka nih, baca kitab beliau jauh lebih kebuka lagi. Karena kurunnya beda ratusan tahun setelahnya. Ya. Nah, cuman menurut sebagian ulama apa yang disampaikan Syekh Abdul Wahhab masih terlalu dalam, ya banyak orang nggak paham. Akhirnya diturunin lagi, disederhanakan lagi oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu sederhananya lagi. Ya. Makanya dari rumit ke makin rumit disederhanakan oleh Imam Haddad. Jadi gampang. Nama kitabnya Nasoihud Diniyah wal Wasoya Imaniyah. Itu yang dikarang oleh Imam Haddad. Nah, jadi prosesnya itu seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan asrarul ilmi, rahasia ilmu. Salah satu contoh yang saya pernah baca dalam kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang beliau ungkapkan rahasianya. Misal contoh, ya.
orang memandang yang namanya orang zolim. Orang zolim. Orang zolimin kita. Ya. Berarti yang zolim siapa? Dia, kan gitu ya. Umumnya orang begitu. Orang nyolong duit kita. Yang zolim siapa? Dia. Orang jahatin kita, yang zalim dia, kan begitu. Ini ajaran orang umum. Tapi kalau kata Syekh Abdullah Absyaroni enggak. Lebih dalam dari itu beliau mengatakan apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, maka yakinilah yang zalim duluan kita dari dia. Ya. Yang zalim duluan kita. Contoh, ada orang nyolong handphone kita atau nyolong emas. Nyolong emas bini kita. Saya mau tanya, yang zalim siapa? Yang nyolong emas apa yang pakai emas? Kalau kata kita yang nyolong, yang zalim yang nyolong emas. Tapi kalau kata Syekh Abdul Wahab enggak begitu. Salah ente pakai emas banyak-banyak dikasih lihat orang. Sehingga orang yang jahat timbul nafsunya, timbul kejahatannya karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang dikasih ilham sama Allah, ada potensi baik, ada potensi buruk. Nah, ini ada orang pakai emas kebanyakan menimbulkan potensi buruk. Maka gara-gara siapa tuh orang nyolong? Gara-gara yang pakai emas. Kitanya istighfar, astagfirullah. Mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nyakitin kita, jelekin kita. Orang jelekin kita, yang salah yang jelekin apa yang dijelekin? Biasanya yang salah yang ngejelekin. Tapi kata beliau enggak, yang salah kita. Ngapa kita berlaku jelek sampai orang ngejelekin kita? Nah, itu lebih dalam lagi kajiannya itu. Nama kitabnya Bahjatun Nufus. Ajib, itu luar biasa ya. Jadi kalau kita punya pandangan-pandangan tasawuf itu, baca kitab itu lebih dalam lagi. Ternyata banyak hal-hal yang kalau kata kita benar, kata mereka salah. Nah, itu yang saya bilang tadi. Apa yang dikupas sama Syekh Abdullah Absyaroni itu jauh lebih dalam daripada pembahasan Imam Ghazali. Karena memang kurunnya berbeda ya. Nah itu ya. Nah itu yang boleh ya, asrarul ilmi. Yang nggak boleh ada lagi rahasia, nggak boleh. Apa itu rahasia nggak boleh diungkapin? Rahasia hamba, rahasia makhluk itu nggak boleh. Ya, jadi para aulia ya, mereka itu selain dikasih ilmu, dikasih juga rahasia makhluk. Ini orang begini, yang ini orang begini, dia orang aibnya jeleknya begini, yang ini orang jeleknya begitu gitu. Bahkan dalam kitab Jami' Karamatil Auliya ini karang oleh Syekh Yusuf An-Nabahani, kata Syekh Yusuf An-Nabahani salah seorang ulama kurun dahulu, beliau bilang nih hadirin, ya, di antara karomah para aulia, mereka bisa melihat orang tukang maksiat dari badannya. Ada orang sering maksiat tangannya, mungkin tangannya sering nyolong, tangannya hitam. Ada orang mungkin mulutnya, mukanya sering bermaksiat, mungkin cium yang bukan mahramnya, mukanya hitam. Ya. Ada lagi orang ya yang dikasih karomah sama Allah, mukasyafah diantaranya yaitu benda-benda dia dengar bertasbih semua ya. Jadi kalau diantara hadirin ada yang udah nyampe situ, lapor ame gurunya dah ya. Jaga baik-baik ya tuh. Ada lagi yang saya heran begini hadirin, kita mungkin gak pernah nanya gitu, orang dulu tahu dari mana ya obat orang berak-berak itu obatnya daun jambu kelutuk. Tahu dari mana ya? Orang kita nggak pernah nanya orang dulu kalau ada sakit, misalnya sakit apa tuh? Sakit ya ambeien, obatnya itu bunga ungu, kembang ungu. Ya kan? Kita nggak pernah nanya tuh orang tua dulu dari mana taunya ya? Ternyata di kitab Jami' Karamatil Auliya, Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan tuh bahwa di antara karomah yang dikasih Allah sama wali, mereka Allah jadikan bisa mendengar kalimat yang diucapkan oleh pohon-pohonan. Jadi pohon-pohonan yang ngomong, ya Abdullah, wahai hamba Allah, saya ini manfaat loh buat penyakit ini, begitu ya. Jadi kita jangan heran sama orang dulu tahu-tahu aja tuh dia obat ini buat ini, obat ini buat ini. Ternyata yang ngomong pohonnya ya. Kan nggak mungkin dia ngetes satu-satu kan ya. Misal ada orang sakit berak-berak gitu, dia ngetes daun jambu, dia ngetes daun duren, dia ngetes daun nangka gitu. Yang mana yang ampuh? Kan nggak mungkin hadirin. Kok bisa tahu sampai situ? Karena emang di muka syafah sama Allah, dibukain sama Allah. Ya. Nah, kalau pohonan aja bisa ngomong, bagaimana rahasia orang? Ya.
Makanya almarhum almaghfur lah guru kita Ki Abdul Hamid Husain itu pernah cerita sama santrinya. Kata beliau, aneh ngeliat ente itu kayak nonton TV, subhanallah. Maksudnya nonton TV kelihatan jelas apa yang dikerjain sama murid-muridnya itu. Itu namanya mukasyafah. Nah, hal-hal yang kayak begini nggak patut dibicarakan di umum. Termasuk sama orangnya, termasuk sama apa? Orangnya. Ada orang maksiat, kita tahu nih kalau kita orang kasap, kita tahu nih orang maksiat, kita nggak boleh ngomong hadirin. Nggak boleh seakan-akan kita tahu di maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi maksiat sekarang, ntar tobat masuk surga, kita belum tentu surga hadirin. Itulah adabnya orang-orang kasap. Maka ada orang yang dianugerahkan kasyaf, cuman nggak ngerti adabnya, akhirnya bongkar-bongkar aib orang. Nah, ini namanya nggak jaga amanah dari Allah. Itu. Nah itu termasuk ilmu yang nggak boleh disampaikan adalah tentang aib hamba-hamba Allah. Lalu yang selanjutnya dikatakan di sini Asy-Syaikh Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan amrani yang bagi an yudhkara lil am alla yudhkara lil ammah wa la yasma'uhuma daqaiqul aqaid wa daqaiqul ahkam. Kata Imam Haddad, ya, ada dua perkara yang sepatutnya jangan orang awam dengar dan jangan dibahas. Apa itu dua perkara? Yang pertama, perkara akidah yang alus-alus. Ya, akidah yang alus atau yang detil, yang dalam. Ya, kita kalau belajar nahu ada jurumiyah, ada syarah jurumiyah atau fatus saniyah, naik lagi ada imriti, naik lagi ada ya mutamimah, naik lagi ada qatrun nada, naik lagi ada alfiyah naik muhdi labib, terus sampai tinggi. Kalau nahu boleh, kalau tauhid jangan hadirin. Ya, makanya Imam Al-Ghazali beliau mengutip dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan beliau itu, beliau katakan ilmu akidah yang mendalam hanya boleh dipelajari oleh orang-orang yang ahli saja. Ya. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya begini hadirin, kita kalau belajar ya sesuatu jangan terlalu dalam kecuali untuk ngobatin itu. Orang belajar tasawuf nggak usah dalam-dalam, kecuali dia dokter hati. Orang belajar fikih nggak usah dalam-dalam, kecuali emang dia kiai, ustadz, ulama. Termasuk orang belajar akidah jangan dalam-dalam kecuali dia itu bergerak untuk menahan dan berlawanan dengan akidah-akidah yang sesat, baru boleh dalam-dalam. Kita jangan pakai belajar akidah Syiah, nggak usah. Pelajari aja akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan ada orang tuh ngaji semuanya Syiah, Mu'tazilah, Qadiriyah, Jabariyah, Mujasimah, Murji'ah, dipelajarin semua padahal kagak ada lawannya, nggak ada musuhnya. Jangan. Ini malah jadi bumerang. Nanti khawatirnya ketika kita belajar semua akidah atau teologi, nanti timbul keraguan di hati kita, kayaknya yang benar Syiah dah tuh begitu. Cukup kita pelajari Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kita nggak bingung. Sama kita nih fikih, mazhab banyak, ada Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Udah cukup belajar mazhab apa? Syafi'i. Ya. Di Syafi'i aja kita banyak pemahamannya, belum mazhab Syafi'i, Rafi'i, belum Imam Nawawi, belum Ibnu Hajar, belum Imam Romli, ya, belum apalagi itu. Ya banyak dan lain-lain sebagainya. Itu belum kebaca semuanya. Nah, makanya kata Imam Haddad, jangan pelajarin daqaiqul aqaid, ya akidah yang dalam-dalam. Tuh. Ada memang ya kitabnya. Namanya diantaranya tadi ya Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Al-Ghazali ya. Jadi apa sih pelajaran akidah yang mesti kita pelajarin? Udah itu sifat 20 Imam siapa? Habib Utsman bin Yahya udah cukup udah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah, udah pelajaran sifat 20 selesai hadirin. Jadi kalau kita belajar terlalu dalam, ya nanti khawatirnya kita malah tersesat hadirin. Ya. Cuman buat yang ahli enggak, kalau yang ahli mah nggak apa-apa. Ya. Fa innaka law tatabba'tahum fiha lama ra'aita salatahum salihah alal madhab min ikhrajid dhat wa ghairi dzalik. Karena kalau seandainya kita ikutin tuh, ya, engkau akan melihat sholatnya mereka itu ya benar ya dari sudut pandang semua mazhab,
Padahal min ikhrajid dad min ghairi dzalik, karena padahal dia udah tidak membaca dot lagi. Ya, contoh misalnya ada orang ghairil maghdubi alaihim waladhdha pakai dha waladhdallin. Ya. Kalau buat kita enggak, qiraat kita enggak sampai situ, kita waladhdallin gitu. Ya. Bal idza hamalahum madhhabun fatrukhum ala ma hum alaih. Tuh, ya. Bahkan apabila ya mazhab membawa mereka, artinya mereka udah punya mazhab, fatrukhum, maka tinggalkanlah mereka orang awam ala ma hum alaihi, atas apa yang mereka sudah jalani. Artinya udah kalau yang Syafi'i Syafi'i aja, yang Hanafi Hanafi aja, enggak usah pakai disuruh pindah mazhab. Tuh. Wa illa, kalau enggak begitu, kita enggak biarkan mereka dengan mazhabnya, syaddatta alaihim, maka engkau menyulitkan mereka. Wala amkanaka an tuhassila minhum matlub, dan engkau tidak memungkinkan bagi mereka itu menghasilkan apa yang mereka cari. Wa kadza fil aqaid, begitupun dalam ilmu akidah, la tadzkur lahum syai'an minal khafaya, jangan sebutkan pada mereka sesuatu yang samar-samar. Tuh. Ya, ada makanya Imam Haddad dalam kitab dalam kitab Risalah Al-Mu'awana ngingetin kita. Kata Imam Haddad, jangan baca kitab Imam Ghazali tentang Isra wal Mi'raj gitu. Jangan baca kitab Imam Ghazali tentang Isra Mi'raj. Ya. Imam Haddad ngingetin kita. Biasanya kalau orang kita dilarang cari tahu. Apaan sih ini? Kalau kayak dilarang coba-coba baca, pusing kita hadirin. Ya. Artinya apa? Imam Haddad bukan berarti mengharamkan. Ini kan buat orang awam. Artinya orang awam jangan baca kitab itu. Kenapa? Nyasar kita. Ya. Ada lagi, jangan baca kitabnya Imam Ibnu Arabi, namanya Fususul Hikam, atau kitabnya lagi ya yang bernama Futuhat Al-Makkiyah. Ya, itu jangan dibaca itu hadirin. Ya, bukan karena sesat, bukan, karena yang baca kalau nggak paham nanti justru malah menyesatkan pengarangnya. Ya, kita jangan jauh-jauh baca kitab Fususul Hikam, kitab-kitab yang seperti itu. Baca kitab Nahwu nggak ada gurunya, sesat. Ya. Baca kitab hadis nggak ada gurunya, sesat. Ada orang baca hadis gini, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang baca la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in saraka, meskipun nyolong meskipun zina. Sahabat nanya, ya Rasulullah, meskipun nyolong meskipun zina? Na'am, wa in zana wa in saraka. Ini kalau hadis dibaca sama orang yang salah, dipahamin sendiri, akhirnya besok apa itu? Nyolong. Akhirnya besok zina. Kenapa? Yang penting udah la ilaha illallah. Sesat gak ya begitu? Sesat hadirin. Ya. Padahal hadisnya benar, hadisnya nggak salah. Orang yang udah mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Wa in zana wa in saroko. Apa maksudnya? Nah ini ulama banyak tafsirnya. Salah satunya kata ulama, orang yang udah pernah mengucapkan la ilaha illallah masuk surga pasti, meskipun maksiat. Kenapa kok maksiat masuk surga? Maksiat itu segede apapun tidak bisa mengalahkan la ilaha illallah. Artinya apa? Walaupun nih orang Islam tadi dia berzina bermaksiat, nggak bisa mengalahkan kalimat. Artinya orang yang berzina kagak kafir, orang yang nyolong kagak kafir selama pernah mengucapkan. Artinya kalau nggak kafir berarti ada kemungkinan masuk surga. Karena dosa segede apapun ada kemungkinan diampuni sama Allah selama dosanya bukan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak ampunin orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunin dosa selainnya. Jadi kalau ada orang nyolong, hadirin, orang nyolong nih, orang Islam nyolong, pasti neraka enggak? Enggak. Ada kemungkinan surga enggak? Ada. Kalau habis nyolong dibalikin lagi gimana? Kayak nyolong kotak amal, tulisannya aneh pinjem dulu ya tanda balikin, begitu kira-kira gitu. Ada gak orang nyolong begitu? Ada di musola, di masjid Nurul Ikhlas tuh ada tuh, pakai tulisan ntar aneh balikin begitu. Ya Allah ya Rabbana. Orang nyolong masih bisa tobat, orang zina masih bisa tobat, nggak mengalahkan kuatnya la ilaha
Tapi kalau yang salah baca, akhirnya apa? Dia zina tuh. Dia nyolong dengan alasan yang penting gua la ilaha illallah, ini salah. Karena orang yang udah la ilaha illallah pasti masuk surga, betul. Cuman kadang mampir dulu. Mampir gitu. Di mana? Cipali. Enak Cipali. Mampirnya di Nuraka kalau kata orang Pulau. Nuraka tuh. Kalau neraka masih belum parah, Nuraka itu yang paling parah, hadirin tuh ya. Orang Pulau nggak ada yang masuk neraka ya, neraka gitu. Nauzubillah. Itu ya. Nah jadi tadi itu hadirin, salah baca hadis, salah baca Quran, salah baca kitab, dampaknya besar. Ya. Makanya diantara kata ulama sebab orang itu pada jadi sesat ngaku Imam Mahdi, ya, ngaku malaikat Jibril, gara-gara kagak punya guru. Tuh, ya. Wirid sendiri dari rumah. Udah dapat ijazah kemarin ikut daurah seharian dapat ijazah, pulang ke rumah baca wirid, baca tasbih itu. Ya. Akhirnya apa? Karena niatnya nggak lillah, nggak ilahi anta maksudi, akhirnya dia dicolong sukmanya sama setan. Ruhnya diambil sama setan. Akhirnya apa tuh? Stres. Karena nggak ilahi anta maksudi itu ya. Makanya penting itu kalimat ilahi anta maksudi, ulama ajarkan agar pas wirid yang datang rahmat Allah, bukan yang datang khodam. Ya. Itu ya. Bal taro ahadahum yaqulu, nah, bahkan engkau bisa lihat salah seorang mereka mengatakan Allah ma'ana, Allah nadhirun ilaina. Tuh. Cukup kita ajarin aja dah, Allah ngelihat kita, Allah ngelihat kita. Jangan dibahas lebih detail. Allah ngelihatnya pakai apa itu? Pakai mata, pakai apa? Panjang dah tuh. Ya. Kata Allah berfirman kepada kita. Jangan tanya lagi, Allah berfirmannya pakai mulut apa bagaimana tuh? Itu ada suaranya apa enggak? Itu bahasanya bahasa apa ya? Arab apa bahasa apa? Wow, panjang jelimet itu. Sehingga gara-gara kalimat kalamullah, qala Allah Ta'ala, muncul satu ilmu di zaman dulu, ilmunya tercela, namanya ilmu kalam. Dulu tercela dulu. Kenapa disebut tercela? Karena apa yang sahabat Nabi nggak bicarain dibicarain tuh. Ya. Jadi zaman-zaman salaf ilmu begitu tuh nggak didemenin namanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Mereka nggak suka tuh bahas itu. Mending bahas fikih, bahas hukum. Mending bahas nikmat dari Allah daripada bahas tentang siapa? Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, yaitu. Maka fakta fi minhum bidzalik, cukupinlah mereka dengan pembahasan yang seperti itu, dah yang jangan yang rumit-rumit. Ya. Jaa fi kalamin nubuwah, datang dalam kalam kenabian, la tu'allikud durar fi riqabil khanazir. Ya. Jangan kau gantungkan mutiara di leher-lehernya babi. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi saya ada salah satu makalah yang lebih enak. Ini kan teksnya pakainya duror ya. La tu'allikul jawahir fi a'naqil khanazir gitu. Karena secara sajak dapat dia, secara badiknya dapat. La tu'allikul jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan kau kalungkan mutiara atau perhiasan yang indah di leher babi. Ya, ini kiasan hadirin. Maksudnya apa? Lah babi dikasih mutiara tetap babi. Artinya jangan kasih kesembarangan orang ilmu yang mahal. Ilmu mahal jangan kasih ke sembarang orang, percuma juga. Ya. Makanya yang namanya majelis-majelis spesial atau majelis-majelis khos itu muridnya nggak pernah banyak. Ada di daerah Damaskus Suriah ada seorang wali itu punya murid cuma 10. Ini wali hanya menerima 10 murid. Tapi yang 10 profesor, yang satunya ya doktor, yang satunya orang-orang besar, dan wakilah ada yang mengatakan semuanya wali semua. Yang jadi murid itu jadi apa tuh? Wali. Ya. Jadi kalau bahasa kata seorang wali nggak perlu murid banyak, cukup satu orang mewakili ilmunya cukup. Dan dari satu ini nanti akan jadi banyak gitu. Nggak akan tuh terjadi pengajian khusus tapi muridnya banyak, nggak bakal terjadi. Makanya kalau ada pengajian muridnya banyak udah pasti bukan khusus.
Ya. Dan Allah pasti menitipkan kalimatnya lewat lisan itu ulama atau guru, kalimat yang orang pahamin. Ya. Saya sering dengar di majelis kita, kajian di majelis di rumah saya kan ngaji hikam sama ihya. Kalau kita lihat pengajian hikam sama ihya itu bukan pengajian untuk awam sebenarnya. Tapi yang heran, yang hadir paham, yang hadir ngerti. Saya coba tanya gitu, ente ngaji hikam berat nggak? Enggak, ngepas, malah kena di saya. Ya. Kenapa kok bisa paham, bisa ngerti? Karena Allah yang transfer syarahnya. Ya. Malah kadang-kadang kita nggak tahu kita ngomong apaan, tadi ceramah apa kita nggak tahu, lupa tadi ngomong apa. Allah yang transfer. Karena apa? Audiensnya awam. Tapi kalau Allah kasih audiensnya khusus, pasti yang keluar khusus. Gitu. Dan lisan nggak akan tertahan kalau seandainya yang hadirnya khusus, nggak bakal tertahan tuh, ngomong aja. Ya makanya kalau kita ikut pengajian umum ya dapatnya umum. Kalau pengajian khusus dapatnya khusus. Ya. Sampai Kiai Hamid sendiri, beliau ketika kita ngaji dulu kitab Sirrul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kajian khusus tapi belum khusus. Karena yang datang banyak, 40 orang. Pas ketika kita sowan, duduk berduaan nama beliau, baru dikeluarin ilmu yang khusus. Nih begini, ini namanya gini, ini gini. Lah ini waktu ngaji nggak keluar ini. Tuh. Kenapa? Karena bisa jadi ketika ngajar ada orang yang belum haknya, belum paham, dijelaskan sama kayak tadi ngalungin mutiara ke leher, percuma juga. Nah itulah pentingnya kita harus punya kesempatan waktu khusus bersama guru. Biar apa? Biar apa yang kita dapatkan gak sama yang lain. Makanya guru-guru kita di pulau dulu ya, termasuk saya pernah dengar kisahnya guru-guru kita, Ustadz Sohe dan sebagainya, itu kan suka main ke rumah Habib Salim itu, Habib Salim bin Jindan. Ngapain? Mijitin Habib Salim. Mijitin. Ini kata-kata guru-guru kita ya. Kenapa kau mijitin guru? Mijitin Habib Salim? Kalau ngaji udah biasa, ilmunya yang biasa yang keluar. Kalau mijitin ilmu khusus yang didapat begitu, insyaallah. Ya. Kagak juga kalau kita mijit, kayaknya Ustadz nggak ngomong juga, Habib kayaknya nggak cerita juga. Bukan di situ, transfernya, transfer. Kalau guru sudah redho dengan murid, maka bukan lagi guru yang ngomongin ilmu, Allah yang langsung masukin ke otak kita. Makanya yang bikin pinter bukan belajar sebenarnya, belajar formalitas. Dia kayak sholat sama, yang ngasih pahala ya Allah juga, bukan sholatnya. Maka di Damaskus ada namanya Syekh Ramadan Al-Buti, mungkin jamaah kenal, nih videonya sudah masyhur. Fadilatul Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang dikenal dengan Syekh Al-Buti. Ini Syekh Al-Buti di zaman beliau sedang belajar, hadirin, lagi kuliah. Itu teman-temannya belajar ngaji diskusi sampai malam, sampai menjelang subuh. Pas subuh lewat, baca kitab, mutolaah, ngobrol, muzakarah, sampai deket subuh, pengen subuh tidur, subuhnya lewat. Sholat malam kagak, subuh kagak. Yang penting pagi dikodok, begitu kan ya. Karena orang belajar fikih, ya nggak apa-apa, yang nggak ngerjain sholat, yang penting dikodok. Jadi fasik kita, nauzubillah kalau fikih doang tuh ya. Ya kan yang penting dikodok. Kan dia ngerti ilmu nih, orang para ahli ilmu nih. Tapi Syekh Al-Buti enggak. Beliau malam enggak kayak teman-temannya, tidur. Ntar tengah malam bangun sholat tahajud. Temannya bilang, lo begitu nggak bakal alim. Kalau mau alim belajar kayak kita nih, muzakarah sampai subuh baru alim. Kalau mau alim nggak begitu, gitu kata teman-temannya. Subhanallah. Ternyata ketika udah menjadi ulama, semua temen yang belajar kagak nongol barang dikit. Ternyata yang nongol Syekh Ramadan Al-Buti yang kerjaan tiap malam tahajud itu. Ya. Artinya apa? Yang munculin Allah, yang naikin Allah gitu. Jadi jangan ditinggal hadirin ini buat para santri khususnya. Ya. Kita belajar hanya wasilah. Adapun manfaat ilmu yang ngasih siapa? Allah. Ya, sama kita mijitin guru. Memang guru nggak ngomong, cuman ketika kita pijitin dalam hati doain, ya Allah semoga ini murid berkah. Kalau yang doain ustadz biasa aja bisa mustajab, gimana yang doain wali sekelas Habib Salim? Doanya mustajab gak?
mustajab. Jangankan doain nih, orang ada punya temen di Kalibata sini jual kebuli hadirin. Suatu hari datang orang, Ustaz, kebulinya udah jadi belum? Astagfirullah, aneh lupa. Sedangkan waktu acara udah mepet nih. Bentar ya, aneh bikinin. Langsung masuk ke rumah, langsung lihat foto Habib Salim Jindan. Dia emang orang rada majeduk, muridnya Habib Ahmad, sekarang aja mah Habib Ahmad Jindan. Beb, kalau ente wali, ini jangan contoh ya, jangan dicontoh nih. Kalau ente wali, tunjukin karama ente. Subhanallah, dalam waktu sekian, nggak sampai 2 jam, itu kebuli udah jadi. Normalnya, logikanya, kebuli lama nggak? Lama. Artinya apa? Itu baru kita ngomong ame fotonya tuh ya. Lah bagaimana Habib Salimnya? Kalau cerita sopirnya berangkat jam 11 dari sini, mungkin setengah 12 kali. Pengen khotbah Jumat di puncak, nyampe puncak tuh. Pas banget pas nyampe azan pertama tuh, subhanallah. Dan lain-lain sebagainya. Lah itu ame yang masih hidup. Lah kita kalau mijitin beliau itu jangan harap ilmunya doang, doanya itu yang penting. Karena yang ngajari ilmu Allah. Siapa yang ngomong? Ya Allah sendiri. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul. Siapa yang Allamahul bayan? Siapa yang ngasih penjelasan? Ar-Rahman, Allah. Allah yang ngajarin Quran, yang nyitain orang, yang ngajarin penjelasannya. Jadi yang ngajarin penjelasannya bukan guru doang, Allah. Karena banyak kita baca kitab, kita paham sendiri. Siapa yang ngasih paham? Ya Allah. Berapa banyak orang baca kitab nggak paham? Saya punya temen seleting sama saya, pintar, hafal Qurannya 15 juz. Tapi pas baca kitab yang sederhana banget, Sat, apaan sih nih? Maknanya aneh nggak paham, nggak paham deh. Berarti paham itu memang dari siapa? Dari Allah. Karena guru nggak bisa ngajarin semua ilmu sama muridnya. Biar kali udah dijelasin, udah diterangin. Yang namanya nggak paham aja. Berarti emang dia nggak dapet tuh. Yang namanya apa? Fahmun. Ya. Makanya doa yang kita baca kalau mau ngaji, Rabbi zidni ilman. Ditambahin kan? Warzuqni. Padahal di Qurannya ada nggak warzuqni fahaman? Nggak ada. Di Qurannya cuman Rabbi wakur Rabbi zidni ilman. Nggak ada warzuqni fahaman. Dari mana warzuqni fahaman? Sebenarnya dari tafsirnya. Kata ulama Rabbi zidni ilman maknanya 3. Yang pertama Rabbi zidni hifdzon. Ya Allah tambahkan hafalan saya. Yang kedua Rabbi zidni fahman. Tambahkan paham saya. Yang ketiga Rabbi zidni Quran. Tambahkan Quran saya. Ya. Nah, jadi kembali lagi hadirin tuh ya. Jangan kita ajarkan orang yang memang belum pantas. Ya. Nah untuk ngajarin orang yang pantas nyarinya susah. Ya. 1001. Ya. Kita bisa kenal tuh yang namanya Syekh Abdul Hasan Sazili, tokoh ya wali kutub, pimpinan tarekat Saziliyah. Siapa muridnya? Tahu nggak kita? Nggak tahu kan, mungkin muridnya banyak, cuman yang terkenal siapa? Yang terkenal Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Ya. Siapa lagi muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi? Muridnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dari sekian guru punya murid Atu yang terkenal. Dari Atu lagi yang terkenal, yang lainnya nyilem. Artinya cukup seorang wali menelurkan satu wali cukup. Lah kalau semuanya wali repot ya, rame terus. Guru ini muridnya wali semua lah berebut majelis tar ya. Enggak kali ya. Nah, jadi hadirin begitu. Ya, sebenarnya seorang guru nggak butuh banyak murid, yang penting apa yang dipunya tersalurkan gitu, selesai. Karena bisa jadi ada orang punya murid banyak kagak ada yang jadi. Ada guru muridnya mana atuh jadi gitu. Ya. Nah. Oyam bagi an yadur kalamul alim billah ma'amatil mu'minin ala salasati umur. Nah, kata beliau lagi, dan sepatutnya bagi seorang alim yang mengajarkan awam, omongannya tidak lepas dari 3 perkara. Nah nih, ya. Apa itu? Yang pertama at-tadzkir bin ni'am. Mengingatkan hamba Allah akan nikmat-nikmatnya. Itu nomor 1. Karena memang yang bikin orang sakit itu ketika orang lupa nikmat. Kita nih hadirin ya, bisa sakit gara-gara lupa nikmat.
Nggak bersyukur gara-gara lupa nikmat. Hidup rungsing, susah, depresi gara-gara lupa nikmat. Coba kalau kita ingat nikmat, nggak bakal hidup kita susah. Ada salah seorang raja, dia punya kerajaan besar. Suatu hari dia puyeng palanya, pokoknya hidupnya nggak bahagia. Pas keluar dari kerajaannya, dilihat ada kang sapu nyapunya girang banget. Tukang sapu nyapunya girang. Dia penasaran, nih tukang sapu yang miskin kenapa girang banget, aneh yang kaya kenapa susah banget. Akhirnya tuh dia tanya penasehatnya, penasehat tolongin saya, ini kok bisa ada tukang sapu girang banget padahal miskin, aneh kaya tapi nggak girang. Oh gitu Pak Duka siapkan duit 100 dinar, kasih saya. Oh ada nih, ada. Diambilkan 100 dinar, dikasih tuh penasehat, nih Pak Duka akan jadi obat buat Pak Duka. Siap, diambil, dikasihkan ke tukang sapu. Tukang sapu sini. Sebelum dikasih 100, diambil satu, tinggal berapa? 99 dikantongin. Ini ada duit 100 dinar buat ente. Wah, buat aneh? Iya, buat ente, ambil. Itu tukang sapu nyapunya makin cepet, makin girang. Kenapa? Dapat 100 apa? Kalau kita duitin 1 dinar itu berapa? 4 juta kali 100 berapa? 400 juta. Insya Allah. Ya. Pulang dengan girang karena bawa duit, lari dia. Sampai rumah dibuka, dihitung. Pas dihitung kurang. Kata penasehat 100. Pas dicek 99. Mungkin tadi aneh pas lari kali itu jatuh tadi duitnya. Akhirnya dibalik lagi, dicek jalanan nih jatuh kali ya. Enggak ketemu. Balik lagi, enggak ketemu. Balik lagi, enggak ketemu. Mikirin yang enggak tuh. Satu. Akhirnya karena udah malam udah dia tidur, pagi berangkat lagi ke istana dalam kondisi sedih. Kenapa sedih? Karena hilang atuh. Lah atuh 4 juta Pak. Nih jangan salah, ini 4 juta dapat handphone gak tuh? Karena dia kehilangan yang satu, dia sedih berangkat ke istana dalam kondisi murung. Si raja lihat lagi nyapu lemes banget. Kata raja, lah ini tukang sapu ngapain habis dikasih duit malah lemes banget. Dipanggil penasehatnya, penasehat sini sebentar. Ente nggak kasih duitnya ke dia? Dikasih raja. Lah kok dia murung banget hari ini? Ah gini raja, saya jelasin. Kemarin raja ngasih saya 100, saya kasih dia 99. Cuman saya bilangnya 100. Saya bilangnya 100. Mungkin sampai rumah dicek duitnya kurang 1. Maka hari ini dia pusing, dia puyeng karena kehilangan 1. Padahal nih kalau dia mau syukur, dia nikmatin yang 99, kagak habis itu duit. Tapi yang dipikirin yang mana? Yang 1, yang bikin dia sedih. Harusnya girang nggak masih? Harusnya girang, punya 99, cuman gara-gara atuh doang. Begitu juga kehidupan raja. Raja udah punya 99. Istri punya, anak punya, kendaraan punya, harta punya, istana punya, selir punya, semua punya. Cuman 1 yang Paduka nggak punya. Kenapa mikirin yang 1? Ini aja nikmatin dulu gitu. Oh iya bener juga ya. Akhirnya si rajanya bersyukur. Nah itu kunci bersyukur, nikmatin yang ada. Kalau adanya man lontong jangan kayak nyari pesor gitu. Walaupun pesor enak ya, jangan pakai nyari yang lain. Kalau adanya man tahu jangan pakai nyari ubi gitu. Bangun tidur mana dapatnya tahu? Ubi mana ubi? Ubi dicari itu. Kayak nangis loh. Ya, kalau bini man atu jangan kayak nambah gitu ya. Syukurin aja yang ada. Ya. Bini atu galak banget, masih mending punya daripada yang enggak punya. Yari galak-galak dikit gitu ya. Kalau jadi wali kan gitu. Nah ini hadir aja. Jadi cara kita jadi orang bersyukur tuh. Nah ini tugasnya ulama, ngingetin nikmat Allah tuh ya. Kita udah punya nikmat banyak tuh ya. Apalagi yang udah ada ubannya itu Pak RT uban. Ya udah ada ubannya tuh udah nikmat itu. Ya udah kode bentar lagi ketemu sama Allah. Pengen enggak ketemu sama Allah? Ya pengen jawab, pengen takutnya dipanggil besok. Pengen jawab agak ngeri gitu ya. Pengen gitu ya. Yang kedua, tugasnya ulama ngapain? Iltizamut taat ya. Omongannya kalau bisa seputar ketaatan aja. Ya. Kemarin ada undangan maulid. Saya diundang maulid. Yang ceramah 3. 1 saya. Cuman pas itu hari saya sakit. Tapi karena udah agak mendingan saya datang hadirin. Ya karena diundang
saya bilang, tolong saya nggak ceramah. Ya, saya udah doa penutup aja, Robbana atina, udah doa kontet ya. Tuh. Insya Allah kalau doa kontet juga tetap amplopnya sama kan, insya Allah ya. Akhirnya tuh ini penceramah naik 2, dari awal sampai akhir ketawa doang. Lah kan temanya maulid, membahas peringatan tapi yang dirayakan miladnya kagak diomongin hadirin. Ya ceritanya ya jamaah udah tahu dah pokoknya ya, kalau nggak antum mati duluan aneh belakangan gitu ya, ngomong gitu. Pokoknya ketawa aja, ketawa-tawa. Ceramah 1 lewat tuh, wah nih nggak ada bahasa nabinya nih. Kemarin kalau ceramah di markas yang kemarin mungkin datang ya, kayak Syukron Ma'mun kan ceramah tuh. Berapa jam kemarin tuh ceramah? 2,5 jam ya, 2,5 jam. Itu setengahnya ceramah tentang hijrah Nabi, setengahnya bicara tentang politik Nabi. Masih ada nabinya, politik Nabi begitu. Nah ini enggak, ceramah ketawa. Ceramah 1, ceramah 2 sama. Ya, tentang ketawa lagi, biasa guyon-guyonan. Saya di belakang duduk ini, ya Allah, ini kalau saya nggak ngomong tentang Nabi nih, maulid sia-sia ini. Yang kasihan donaturnya kan. Pengen dibacakan tentang kisah Nabi tapi nggak ada kisah Nabinya. Udah saya naik ceramah udah. Saya paksain, saya ceramah 15 menit bahas tentang masalah Nabi. Ya. Di antara yang saya bahas 1 poin yang saya bahas tentang minumnya Nabi. Nabi minum pakai apa? Tangan kanan, yang kedua tidak berdiri. La tashrabanna ahadukum qaiman. Tapi suatu kali Nabi minum diri hadirin. Dan minumnya Nabi diri direkam sama Sayyidina Ali. Sampai suatu hari Sayyidina Ali lagi sama sahabat-sahabat minum diri. Sahabat ngeliatin, protes dengan matanya. Ya Ali, ente minum diri gitu bahasa katanya. Apa kata saya? Fulan, ente nggak pernah tahu, aneh pernah lihat Nabi minum diri. Tuh. Ya. Minum diri kapan? Waktu Nabi minum air zam-zam. Artinya sahabat protesnya sama Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali punya dalil. Artinya Sayyidina Ali ngikutin Rasulullah. Itu cara minumnya Nabi ketika minum zam-zam. Jadi ada khususiatnya. Nah, ditambahkan oleh Syekh Al-Baijuri dalam kitabnya, kalau kita minum diri, karena nggak bisa minum duduk, sekalipun minumnya bukan air zam-zam, minum diri ini kayak di kondangan, nggak bisa minum duduk karena uzur, nggak ada bangku. Kalau mau jongkok ngeri robek kan ada orang pakai celana ngeri robek kan. Boleh minum diri dengan syarat gerakin jempol kakinya. Gerakin apa? Jempol kakinya sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi syariba qa'iman wa qa'idan. Itu amalannya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi syariba qa'iman wa qa'idan. Itu dibaca sambil gerakin kedua jempolnya. Kata Syekh Al-Baijuri, kata beliau dalam kitabnya, kalau yang baca itu insya Allah nggak kena mudorotnya. Karena mudorot orang yang minum diri itu nggak kesaring. Ya. Kenapa zam-zam minumnya diri? Karena air zam-zam bersih. Saking bersihnya ginjal nggak perlu nyaring. Nah kalau seandainya air biasa kita minum diri itu nggak kesaring tuh. Efeknya akan berakibat kepada ginjal kita hadirin. Nah ini jadi pelajaran tadi, kalau kita ceramah nah ini minimal tadi ngingetin nikmat, ame ngajarin tohat. Yang ketiga, ijtinabul maksiat, jauhin orang dari maksiat. Maka saya pernah nyampein di masjid ini dalam khotib Jumat ya, tentang masalah judi dan masalah slot ya, pinjaman online tuh ya. Ini yang berbahaya sekarang 3 deh. Judi, slot ya, slot tuh judi masuk ya, judi ame pinjol, itu paling bahaya sekarang ini ya. Kalau zina jangan ditanya, dari dulu sampai sekarang ada ya. Nah ini yang hadirin yang mesti kita waspadai, jangan sampai kita mentok pinjol. Waduh ngeri itu ya, apalagi judi. Insya Allah kalau yang demarin emang gak bakal ya. Ini kan pasti yang denger yang di luar-luar ini ya. Jadi kenapa kalau ngaji mesti pakai speaker luar, biar yang luar denger begitu hadirin. Ini kasusnya udah banyak yang datang ke rumah gara-gara pinjol. Ya. Ini tipikal orang yang nggak mau usaha. Ya orang mau jalan pintas. Ya. Apalagi sekarang kita dimanjakan dengan aplikasi Shopee kan. Tinggal masukin keranjang, lama-lama 20 juta tuh. Lama-lama 30 juta. Lama-lama nggak sadar. Saya kemarin beli kitab
Saya masukin aja tet. Masukin kitab, nggak sadar udah 3 juta. Tapi untung ada duitnya, ya untung ada duit. Yang penting ada duitnya. Mau 3 juta, 4 juta, yang penting ada. Yang remote udah masuk, duitnya kagak ini hadirin. Ya. Nah, jadi kembali lagi, seorang alim kalau bisa ngebahas tentang masalah gimana umat biar jauh dari maksiat. Gitu. Nah 3 perkara tuh kalau bisa orang alim ngomong sama orang awam, jangan lepas dari ngingetin orang akan nikmat untuk berbuat taat dan ninggalin maksiat. Wa kullu alimin akhadha yatakallam ma'al amma bighairi ma yadkhul tahta hadhihi salasah fa huwa fattan. Setiap orang alim yang bicara dengan awam keluar dari ketiga perkara ini, maka tuh orang tukang fitnah. Ya. Semisal contoh, saya pernah baca satu kitab, ya. Ini saya pernah tanya sama Kiai Hamid masalah ini. Tentang kitabnya ada seorang ulama besar. Ya. Tentang apa? Tentang Nabi Musa dengan dengan Firaun. Ya. Ini yang unik, wallahu alam. Saya nggak menyalahkan mualifnya, saya pengen menjelaskan bahwa nggak semua kitab itu manfaat. Itu kitab yang ngarang wali besar, dibilang begini katanya. Firaun tuh lebih makrifat dari Nabi Musa. Firaun lebih makrifat dari Nabi Musa. Kenapa? Karena Firaun sudah sampai makom fana. Saking fana jadi mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tuh katanya lagi dalam kondisi fana tuh. Ngaku Tuhan. Kan gitu ya kalau ceritanya orang-orang yang ngaku Tuhan, aku Allah, kayak Al-Halaj, aku Allah gitu. Itu dalam kondisi fana. Nah, ini katanya Firaun fana. Bahkan Firaun lebih tinggi makomnya daripada apa tuh? Musa. Ini ada kitabnya hadirin. Nah, yang kitab-kitab kayak begini jangan kita baca hadirin. Kalaupun mau baca jangan ajarin orang, jangan diyakini juga. Kenapa? Lah ini fitnah ini. Saya yakin ini kitab bukan dikarang sama beliau. Ini orang ngutip nama beliau. Ini hati-hati sekarang. Ya, ada kitab namanya Aufaq. Pernah dengar kitab Aufaq? Ya, mungkin sebagian jamaah ya pernah main wafak ya, pernah tahu jimat-jimat. Itu ada orang ngunjukin ke saya kitab Aufaq karangan Imam Ghazali. Yang angka-angka, yang kalau kehilangan dompet, kalau biar rumah maju ya, dagangan laris pakainya wafak. Itu tulisannya dikarang Imam Ghazali. Yang unik dalam kitab itu, Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Di situ ada kalimat berkata Syekh Ali As-Sobuni, Syekh Ali Allahumma shalli ya. Ada ulama pengarang kitab Samsul Ma'arif namanya ya. Nah, itu beliau mengatakan ada Syekh Fulan dalam kitab itu, padahal Syekh Fulan itu hidupnya tahun 600. Kan nggak mungkin Imam Ghazali yang meninggal tahun 500 nyebutin ulama yang tahun 600, Syekh Ali Al-Buni. Nggak mungkin, mustahil kan gitu. Contoh misalnya gini, Abu Yadim Yati kan yang meninggal tahun 2000 bilang berkata Ustadz Ahmad Al-Farisi, kan mustahil, nggak mungkin ya. Masa beliau belajar aneh kan gitu. Nah, ini ada kitab begitu. Jadi orang nisbatkan nama Imam Ghazali ke kitabnya biar laku. Ya. Ada lagi kitab yang dipalsukan, namanya kitab Mukasyafatul Qulub. Mungkin jamaah pernah dengar kitab Imam Ghazali namanya Mukasyafatul Qulub. Itu kata sebagian ulama bukan kitab Imam Ghazali. Ya. Kenapa? Dalilnya gampang. Imam Ghazali ada tahu betul kitab beliau, tulisannya, gaya bahasanya ketahuan. Ini kitab Mukasyafatul Qulub bukan karangan Imam Ghazali. Ya. Nah, jadi kita mesti hati-hati kalau baca buku, perhatikan betul apa betul ini karangan Imam Ghazali atau bukan. Karena kalau bukan tadi, apalagi isinya salah, bisa sesat menyesatkan tuh ya. Nah, jadi kembali lagi orang awam jangan kita ajarin yang aneh-aneh. Jangan kita ajarin yang rumit-rumit gitu ya. Kalau kata orang Pulo dulu ya, jangan belajar tasawuf, ntar apa tuh? Kesawuf ya. Maksudnya bukan tasawuf yang gimana-gimana. Tasawuf yang kalau orang belajar tuh yang makrifat ya, ilmu-ilmu hakikat yang begitu-gitu jangan tuh. Tapi kalau tasawuf yang akhlak, tawadu, ikhlas, syukur, itu wajib itu. Fardu ain hukumnya. Karena zaman sekarang orang susah bedain mana pengajian ya tasawuf, mana pengajian uka-uka. Tahu pengajian uka-uka? Kalau pengajian tasawuf yang dibahas tentang hati,
Kalau uka-uka yang dibahas tentang khodam, jin, masalah goib-goib, ya, masalah cincin batu tuh begitu tuh. Nih cincin ada isinya nih tuh. Nah itu bukan tasawuf tuh. Pokoknya kalau ada orang ngaku belajar tasawuf tapi ngomongin cincin ada isinya, itu bukan apa tuh? Tasawuf, itu tak sanggup. Itu apa tuh? Tak sanggup ya. Nggak mungkin orang tasawuf ngomongin itu. Apalagi tasawuf nggak bakal bicarain ini wirid biar kaya. Enggak, tasawuf ngomong gituan. Justru orang yang masuk tasawuf udah nggak ngomong kaya miskin lagi. Udah redha dengan apa yang dikasih sama Allah. Tapi orang tasawuf betulan adalah ilahi anta maksudi, cuman Allah tujuannya selesai. Ya ini bukan ngomongin masalah boleh nggak sih wirid buat kaya? Boleh. Cuman bukan ranah tasawuf itu. Ya. Makanya yang dikhawatirkan dari pengamalan yang bukan karena Allah tidak naikin makom orang, tapi justru malah mendekatkan orang dengan khodam-khodam. Na'udzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan, menjadikan bekal buat kita menuju Allah, semakin dekat kita sama Allah, diampuni dosa-dosa kita sama Allah. Mudah-mudahan kita di akhir kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalimat Al-Fatihah. Iftah lana abwaabal khair.